Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad bin Abdillahi alladhi ja'a bi kitabin mubin min 'indi rabbil arsyil 'azim. Wa ala alihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala ashabihi gharil mayamin. Wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah mempertemukan kita untuk bersama-sama menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita bertadarus mempelajari untuk bersama-sama kita mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, seyogianya yang mengisi kajian adalah Ustaz Umar Mita ya. Jadi Ustaz yang diharapkan malah tak kunjung datang, yang datang malah orang lain ya. Saya Abu Haris, itu nama panggilan saya. Abu Haris. Ya. Itu nama panggilan saya. Kemudian nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya adalah Wisnu Teguh Trikuncoro. Jadi udah kelihatan nih. Jadi dari Solo, Jawa Tengah. Ya, saya bersama Ustaz Umar Mita sudah berkenalan cukup lama sejak kami kuliah bersama-sama di LIPIA ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta. Dan sejak tahun 2000 sampai 2008 kami satu kelas terus ya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kami pun juga masih bersama-sama, kita memiliki satu lembaga dakwah namanya Majelis Dakwah Islam Indonesia, yang juga membahas mengampu masalah terkait dengan masalah dakwah di Indonesia ini ya. Alhamdulillah cukup saya senang sekali ya bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, dan alhamdulillah membahagiakan sekali. Tadi ada informasi yang luar biasa, ada 900-an mu'alaf yang ada di Raja Ampat Irian Jaya, ndak ingin di 9.500 mu'alaf Raja Ampat ya di Irian Jaya hendak ingin dikhitan. Maka ini luar biasa sekali. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh dari ibu-ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian dari amalan yang senantiasa terus menerus mengalir ya kepada kita semuanya. Ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan dirimu, itu jauh lebih baik daripada humrun ni'am, yaitu kemewahan dunia. Humrun ni'am itu ada sebutan untuk onta yang berpunuk kemerah-merahan, itu menjadi simbol kemewahan. Maka itu Anda bisa mengislamkan seseorang, maka itu jauh lebih baik daripada humrun ni'am, daripada keindahan dunia seisinya. Allahu Akbar ya. Inilah ibu-ibu sekalian hal yang harus kita fahami bersama. Ketika kita beramal, kita memiliki keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama kita ingin mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat As-Saff. Surat keberapa ibu-ibu sekalian? Surat ke-61 ya, ayat yang ke-14.
surat ke-61 ayat yang ke-14. Allah berfirman, semuanya sudah hafal Al-Quran semuanya ya, alhamdulillah. Yang bawa Al-Quran berarti hafal ya, luar biasa. Ayat 14, ayat yang terakhir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lilhawariyyin man ansari ilallah قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Sudah tahu artinya semuanya? Lanjut. Berikutnya, sudah tahu artinya belum nih? Halo. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, mengawali ayat yang mulia ini dengan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara khusus, hai orang-orang yang beriman. Tidak sembarangan. Tidak mengherankan sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau mendengar ada firman Allah SWT yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, fa'asghi ilaihi sam'ak, maka hendaklah engkau betul-betul fokuskan pendengaranmu kepadanya. Fa'asghi ilaihi sam'ak. Imma ayyakuna amran falta'tamiru bih, bisa jadi itu ada sebuah perintah yang engkau akan melaksanakannya, au nahyan, atau bisa jadi larangan yang mana engkau harus menjauhinya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum beriman, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka betul-betul ta'zim terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim mereka ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka seakan-akan ini menjadi satu perintah kepadanya dan sekaligus nasihat ataupun arahan-arahan dalam kehidupan ini. Mereka seakan-akan menganggap bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul seperti seakan-akan seperti perintah komandan kepada prajuritnya. Perintah komandan kepada prajuritnya. Kira-kira ada nggak prajurit yang kemudian sorry bos gitu ya, saya nggak bisa ngelakuin gitu. Ada nggak? Pasti berupaya untuk apa? Siap dan 86 dan gitu ya. Siap laksanakan, mesti gitu. Nggak ada siap maaf, nah itu nggak ada. Langsung siap laksanakan. Ya, siap laksanakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan suatu perintah atau larangan, maka para sahabat ridwanullah alaihim yang ini menjadi panutan kita, contoh bagi kita semuanya untuk cara berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika ada perintah, siap laksanakan. Ketika ada larangan, siap untuk menjauhi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kata-kata panggilan secara khusus. Tidak kepada seluruh manusia, namun secara khusus. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam ayat ini apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terbersit dalam benak kita, bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Bukankah Allah Maha Perkasa? Bukankah Allah Maha segala-galanya, tanpa harus membutuhkan bantuan seorang makhluk pun darinya, ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menghidupkan
Dialah yang mematikan. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan jaminan rezeki bagi seluruh makhluknya. Allah yang telah menentukan takdir dari setiap hamba-hambanya. Namun kenapa kok sampai Allah berfirman kunu ansarallah, jadilah kalian itu betul-betul hamba-hamba yang siap untuk membantu dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik untuk kita kaji bab ibu-ibu sekalian. Ya. Kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Apa maksud dari ini semuanya? Haibati fillah. Maksud dari ini semua adalah menjadi sebuah ujian. Menjadi sebuah ujian untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa di antara mereka yang betul-betul bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan aku beriman kepada Allah sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh benar-benar telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Itu dalam surat apa ini? Siapa yang tahu? Ya betul sekali, Al-Ankabut ya, biar cepat, ya enggak? Surat Al-Ankabut ayat yang pertama. Ini sampai jam berapa ibu sekalian? 12 malam. Jam berapa? Kecepatan kita tambah 200 km per jam ya, karena sudah lewat 1 jam. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat yang ke pertama, kedua, dan ketiga. Al-Ankabut surat keberapa ibu sekalian? 29 ya. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah berfirman ya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh benar-benar telah kami menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sampai Allah mengetahui betul orang-orang yang jujur keimanannya. Orang-orang yang jujur dengan keimanannya, orang-orang yang betul-betul dengan keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui juga orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Dan banyak ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal yang senada ya terkait dengan masalah ujian iman ini. Ya, misalnya dalam surat Muhammad misalnya wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh benar-benar akan kami uji kalian sampai kami mengetahui betul siapa orang-orang mujahid di antara kalian dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Wala nabluwanna akhbarakum, dan sungguh benar-benar kami akan membuka kedok kalian semuanya. Ya. Ini dalam surat Muhammad ya yang kita baca tadi. Surat Muhammad, surat keberapa ibu sekalian? 47. Ayat yang ke-31 ya. Surat Muhammad ayat yang ke-31, surat yang ke-47 ayat yang ke-31. Nah ini ibu sekalian, kembali lagi ke ayat yang kita bahas yaitu surat As-Saff ayat yang ke-14. Kunu ansarallah, jadilah kalian itu penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menjadi pembela-pembela agama Allah tuh bagaimana caranya? Seperti apa? Bentuknya menolong agama Allah itu seperti apa? Ya. Ini menunjukkan apa ibu-ibu sekalian, ini sudah perintah ya. Dan kita memahami secara hukum ketika turun perintah berarti hukumnya adalah sunnah atau mubah atau haram. Wajib, ya betul sekali. Hukumnya wajib. Kira-kira kalau ditinggalkan mendapatkan pahala atau pahala? Oh dosa ya. Mendapatkan dosa.
Kalau kita tinggalkan berarti mendapatkan dosa. Kalau dilaksanakan, pahalanya luar biasa. Dan ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftaradtu 'alayya illa bin nawafil hatta uhibbahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri. Sesuatu yang paling aku cinta adalah ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan. Ya. Menunjukkan perkara-perkara yang wajib dalam din kita, dalam agama kita ini menjadi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah ini adalah menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus melihat ya, bagaimana orang-orang terdahulu kita menjadi bagian dari Ansarullah, menjadi bagian dari penolong-penolong agama Allah, pembela-pembela agama Allah. Ya. Sebelum jauh kita membahas tentang itu, Ansar, kata Ansar adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata-kata nasirun, orang yang menolong, ya. Orang yang membantu, orang yang memberikan pembelaan, ya. Dan orang yang memberikan kemenangan. Ya. Jadi kata-kata nasrun itu dari kata-kata asli katanya dari nun, sad, ra, nasara, yang suruh nasran. Pelakunya orang yang melakukan tersebut jadi nasirun. Jamaknya adalah ansarun. Ya. Orang-orang yang senantiasa membela, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, berupaya untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kunu ansarallah. Menariknya apa Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah berfirman, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Seperti apa yang pernah diucapkan oleh Nabi kita sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa. Siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolong-penolongku menuju kepada Allah? Aman ansari ila Allah. Siapa yang menjadi pembela-pembelaku untuk menuju kepada Allah? Dikisahkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dan yang lainnya. Situasi ketika Nabi Isa alaihissalam ketika turun ayat yang mulia ini adalah situasinya dan kondisinya sangat genting dan berbahaya sekali. Di mana saat itu pasukan-pasukan Bizantium Romawi sedang mencari-cari Nabi Isa dan kelompoknya. Dicari-cari untuk diberikan hadiah atau diberikan apresiasi? Bukan, namun dicari-cari untuk apa? Dibunuh. Ya. Karena dakwahnya Nabi Isa alaihissalam ini betul-betul menggemparkan, ya, pemikiran, keyakinan, akidah serta tatanan masyarakat zaman tersebut. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah SWT. Sementara sebelumnya mereka beribadah dengan hawa nafsu mereka, menjadikan hawa nafsu mereka adalah sesembahan. Ya. Dan Nabi Isa datang membawa sebuah perintah misi yang sangat luar biasa, yaitu perubahan yang luar biasa. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka dakwahnya Nabi Isa alaihissalam ini memberikan sebuah ancaman tersendiri bagi rezim saat itu, bagi penguasa dan masyarakat penduduk saat itu yang mereka terusik, ya, dengan adanya dakwah Nabi Isa alaihissalam. Hingga akhirnya dia ditangkapin satu demi satu, dibunuh. Hingga tersisa Nabi Isa alaihissalam dan juga 12 orang yang menjadi pengikut setia beliau yang disebut dalam Al-Quran sebagai Hawariyun. Mereka yang setia dengan dakwahnya Nabi Isa dan memberikan perlawanan kepada orang-orang zalim dan juga memberikan pembelaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hingga akhirnya ahibati fillah, Nabi Isa alaihissalam dan juga para pengikutnya terdesak hingga bersembunyi di satu tempat. Dan akhirnya saat itu Nabi Isa alaihissalam melihat satu demi satu dari pengikutnya yang setia tadi. Dan di antara banyak pengikutnya, yang paling di depan itu yang terlihat oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu 12 orang.
satu demi satu dilihat oleh beliau. Seakan-akan itu menjadi sebuah tatapan perpisahan. Hingga akhirnya kemudian Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah." Meminta kepada pengikut yang setia itu adalah sebagai semacam mu'ahadah, sebagai semacam komitmen, minta komitmen kepada mereka. Man ansari ilallah. Siapakah yang kalian itu betul-betul siap untuk membela aku mati-matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siap untuk memberikan pembelaan kepadaku. Siap untuk mengorbankan apa yang kalian miliki untuk membantuku dan membelaku. Ya. Maka 12 orang ini kemudian menyatakan siap. Saat itu ahibati fillah, di zaman Nabi Isa tidak diterangkan secara spesifik terkait dengan perintah untuk perang. Perintah untuk berperang melawan orang-orang kafir, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita sebutkan terkait dengan korelasinya. Inilah yang menarik. Saat itu apa yang kemudian dilakukan oleh para Ansarullah? Saat itu mereka betul-betul pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap defense dengan apa yang dia miliki saat itu. Meskipun saat itu belum ada perintah untuk berperang. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam keputusan tersendiri, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ya. Dan tinggallah 12 orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka sudah berjanji, berkomitmen untuk membantu Nabi Isa. Akhirnya mereka memberikan perlawanan, bukan perlawanan secara fisik, namun perlawanan ideologis, perlawanan akidah, perlawanan iman. 12 orang ini kemudian tersebar di beberapa wilayah. Dan sebagian besar di antara mereka ada yang di Syam, negeri Syam yang saat sekarang sedang bergejolak, yaitu Syam terdiri dari Palestina, Lebanon, Jordan dan Suriah ini dahulu, dan dataran Sinai ini dahulu disebut sebagai wilayah Syam. Ada di antara mereka yang masuk ke wilayah Mesir, Afrika Utara, dan sebagian dari sahabat Nabi Isa Hawariyin itu juga ada yang tinggal di Jazirah Arab, menebarkan dakwah kalimat tauhid la ilaha illallah. Hingga akhir dari semua pengikut Nabi Isa alaihissalam saat itu apa ibu-ibu sekalian, disebutkan ya, mereka pun juga akhirnya tertangkap dan dibunuh. Allahu akbar. Namun wala tasabanna ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan pernah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul orang yang mati, namun mereka adalah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka mendapatkan kenikmatan, rezeki yang banyak sekali. Meskipun mereka berujung dalam sebuah akhir yang tragis, namun sejatinya mereka adalah orang-orang yang menang. Inilah kemenangan din. Kemenangan itu tidak selamanya kemudian berbentuk menang secara zahir fisik dan seterusnya. Secara kasat mata orang itu menang, bisa mengalahkan musuhnya secara fisik dan seterusnya. Tidak. Namun kemenangan itu juga memiliki dua makna. Kemenangan bisa bertahan dengan keimanannya, itu ada bagian dari kemenangan. Dan wujud yang kedua adalah kemenangan bisa mengalahkan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Ini menjadi satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah kemenangan iman. Ini yang menjadi poin penting. Ini yang menjadi poin penting. Hingga akhirnya ahibati fillah, ibu-ibu sekalian, ya. Banyak orang kemudian tertipu, orang yang menang itu adalah mereka yang kemudian sanggup mengalahkan musuhnya dan bahkan membunuh musuhnya dengan sesadis-sadisnya, sekejam-kejamnya. Tidak. Namun dalam hal ini kunu ansarallah, kalian harus menjadi penolong-penolong Allah hingga kalian itu menang dalam artian apa? Menang secara iman. Hingga terbukti berikutnya, ibu-ibu sekalian, sebuah sejarah yang tercatat juga dalam Al-Qur'anul Karim, yang ini kemudian memiliki benang merah dengan dakwah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu seperti apa yang pernah terjadi di kota atau wilayah yang disebut wilayah Najran. Wilayah Najran, yaitu yang terletak di antara mana? Saudi Arabia dan Yaman saat sekarang, perbatasan Yaman dan Saudi Arabia. Penduduk Najran ahibati fillah, mereka itu semuanya beriman dengan disebabkan oleh seorang pemuda yang cerdas, yang saat itu hendak dieksekusi oleh seorang raja yang zalim pula, disebabkan karena apa? Karena imannya. Disebabkan karena imannya. Lalu sang raja hendak ingin mengeksekusi pemuda tersebut. Pertama, ya,
uji coba eksekusi yang pertama adalah dia hendak ingin dijatuhkan dari bukit. Namun qadarullahu ma syaa wa fa'al, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya yang jatuh bukan pemuda tersebut, tiba-tiba ada angin yang kencang sekali hingga akhirnya menewaskan para eksekutor-eksekutornya itu, prajurit-prajuritnya raja. Namun sang pemuda tadi akhirnya juga tidak langsung kemudian kabur, tidak. Justru dia datang lagi kepada sang raja yang zalim. Wahai raja, aku masih hidup. Kok kamu masih hidup? Akhirnya apa? Uji coba eksekusi yang kedua. Dibawalah si anak muda ini tadi di tengah lautan dan ditenggelamkan di tengah lautan. Betul ahibati fillah, ibu-ibu sekalian, hingga akhirnya kapal ini membawa anak muda ini dan akhirnya apa? Subhanallah, sebuah angin kencang dan badai menghempaskan kapal tersebut dan serta anak buah kapalnya, ya. Dan lagi-lagi pemuda tersebut selamat dari uji coba eksekusi yang kedua. Hingga akhirnya pemuda tadi kemudian tidak serta-merta juga kabur lari, ya, melarikan diri dari eksekusi ini. Justru dia datang kembali ke hadapan raja. Ini merupakan kemenangan iman, kekuatan iman luar biasa. Kok kamu masih hidup lagi? Ya. Sehingga si pemuda tadi memberikan saran, wahai raja, engkau tidak akan pernah membunuhku sampai engkau mau melakukan tata caranya sesuai yang aku katakan. Ya. Apa itu? Katakan, tidak apa-apa, yang penting kamu mati, gitu ya. Ini saking bencinya raja tersebut kepada anak pemuda ini karena dia beriman. Apa yang dikatakan oleh pemuda saat itu? Kumpulkan seluruh rakyat, ya, dan siapkan busur serta anak panah, dan arahkan anak panahku itu, ya, setelah berkumpulnya seluruh manusia, ucapkan dengan ucapan Bismillahi Rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut asma Allah, Rabb, Tuhannya anak muda ini, ya, dengan lantang dan keras. Oh ya, tidak apa-apa. Akhirnya keesokan harinya jelas sudah disiapkan panggungnya dan rakyatnya pun disuruh untuk hadir menyaksikan dari eksekusi ini. Dan betul ahibati fillah, sang raja sendiri yang melakukannya, bukan orang lain, namun raja itu sendiri. Kemudian dia ucapkan Bismillahi Rabbi hadzal ghulam dengan suara yang lantang dan keras. Akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Anak panah tersebut mengenai apa? Hanya mengenai menyerempet, betul ya. Menyerempet pelipisnya aja. Logikanya itu mati enggak? Ya, kalau nyerempet sedikit itu enggak, tapi itu kemudian mati. Kalau langsung kena jantung, ya, mungkin dalam hitungan menit baru kemudian meninggal atau mati, ya. Namun yang terkena itu adalah bukan sebagai organ tubuh yang sangat vital, namun hanya sekedar nyerempet. Hingga akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Peristiwa ini membuat seluruh rakyatnya pun semakin terbuka, ya, akan pikirannya terbuka hatinya. Ternyata yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya, penguasa Tuhannya anak muda ini, bukan sang raja. Sementara sang itu raja dianggap sebagai Tuhan, dialah yang disembah dan seterusnya. Hingga semuanya pun berkata, mengucapkan amanna bi rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Allahu akbar. Apa yang terjadi berikutnya ibu-ibu sekalian? Sang raja pun marah luar biasa. Dan akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Dia membuat parit yang dalam dan lebar diisi dengan kayu-kayu bakar. Dalam rangka apa? Untuk mengancam siapa saja yang masih mengikuti ajarannya anak muda tadi yang dibunuh. Dia betul-betul terusik sekali dengan ucapan amanna bi rabbi hadzal ghulam, amanna la ilaha illallah. Sang raja pun marah. Dia pun mengklaim dirinya yang paling berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan selain dirinya. Itu perkataan sang raja, ya. Namun rakyat semuanya pun akhirnya tetap beriman, amanna bi rabbi hadzal ghulam. Hingga akhirnya terjadi tekanan yang luar biasa. Tindakan untuk menekan umat itu luar biasa, hingga akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Diberikan kepadanya seluruh masing-masing setiap rakyat diberikan dua opsi, dua pilihan saja. With me or with terrorists. Bahasa sekarang gitu ya. Bersama aku atau bersama teroris. Saat itu bersama aku, kau tetap menyembahku atau tetap menyembah sesembahannya anak muda ini. Allahu akbar. Sementara di depannya diperlihatkan api yang menyala-nyala, api yang panas,
Bagi yang mengatakan amana bi rabbi hadzal ghulam, dorong, ceburkan, masukkan dia ke dalam parit yang penuh dengan api ini, kayu bakar ini, dengan api yang menyalanya. Satu demi satu ibu sekalian. Hingga akhirnya tiba giliran seorang ibu yang satu sedang menggendong bayi, yang kemudian bayinya belum bisa ngomong apa-apa. Namun ini bagian dari karomah Allah, karomah yang Allah berikan. Saat itu hati seorang ibu pun terusik ya, perasaannya pun bergejolak ketika melihat ancaman yang luar biasa dan dia memikirkan keselamatan buah hatinya. Ya. Di saat-saat itulah kemudian datang peringatan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh anak bayi tadi. Ya ummah, la tahzani fa inna mau'idakil jannah. Wahai ibunda, jangan engkau bersedih, sesungguhnya janji untukmu adalah surga. Allahu akbar. Dia pun dengan tegar mengucapkan la ilaha illallah amantu bi rabbi hadzal ulam, dan kemudian dia dibakar hidup-hidup ya bersama anaknya. Inilah ibu sekalian, sebuah kemenangan iman yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan jujurnya, kejujuran iman. Dan kemenangan iman ini tidak akan pernah terenggut oleh musuh sehebat apapun dia, sekuat apapun dia. Ini tidak akan pernah bisa direnggut oleh orang-orang kafirin. Inilah kemenangan iman yang sejati. Kenapa kok sampai mereka kejamnya seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka sampai melakukan tindakan-tindakan yang brutal seperti itu terhadap kaum muslimin? Satu sebabnya. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan tidaklah mereka melakukan penyiksaan tersebut kepada orang-orang beriman, melainkan karena mereka beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Itulah yang menyebabkan permusuhan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafirin. Sebaik apapun orang kafir itu, ibu-ibu sekalian, pasti bencinya sama orang kafir itu, mesti benci sama orang muslim itu, bukan setengah mati lagi, tapi mati-matian. Ya. Orang kafir itu, sebaik apapun dia, secerdas apapun dia memimpin suatu, jadi gubernur atau jadi presiden, ya kan, misalnya, tapi tetap dia bencinya sama orang mukmin itu luar biasa. Allah berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau akan dapati, wahai Muhammad, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Maknanya orang kafir semuanya. Yahudi itu ya kafir, musyrik juga apalagi kafir. Inilah ibu-ibu sekalian hal yang harus kita pahami bersama. Inilah kondisi, kembali lagi pada mas tadi, kenapa kondisi ini dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, juga dialami oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turun dalam surat Al-Quran dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Halo, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memunculkan satu permisalan, ya, kama qala Isa bin Maryam. Artinya apa? Menyamakan kondisi zaman itu, kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu persis seperti apa yang pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan terlebih khusus ada Nabi Isa alaihissalam. Baik, ibu-ibu sekalian, banyak mawaqif ataupun banyak momentum peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang ini menuntut kita semuanya untuk bersabar dengan iman, dan inilah bagian dari upaya menjadi ansarullah. Apa itu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang siap untuk menjadi ansarullah? Mari kita bercermin kepada orang-orang yang pendahulu-pendahulu kita dari kalangan yang terbaik, dari sebaik-baik generasi yang pernah muncul di atas muka bumi ini. Generasi yang langsung digembleng oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi sahabat ridwanullah alaihim. Mereka telah membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh kaum mukminin, mereka adalah ansarullah yang sejati.
Dari sinilah kemudian kita bisa memahami bagaimana tata cara berislam, beriman yang baik dan yang benar itu seperti apa. Maka penting sekali untuk kita mengkaji tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Penting pula kita mengkaji terkait dengan biografi para sahabat ridwanullah alaihim, agar kita mengetahui cara beriman itu yang baik itu seperti apa. Apakah kita hanya bermain-main dengan keimanan kita? Yang mana sampai tadi disinggung dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Ankabut tadi. Ini menunjukkan apa? Akan ada muncul di kemudian hari orang-orang yang akan bermain-main dengan keimanannya. Bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Mari bersama ahibati fillah, ibu-ibu sekalian, terkait apa saja yang harus disiapkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari Ansarullah. Yang pertama, ahibati fillah, ibu-ibu sekalian, adalah yakin. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin yang kemudian tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari syariat yang mulia ini. Apapun yang diperintahkan Allah SWT itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam syariat yang mulia kita ini pasti akan memberikan madarat bagi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ya, ini yakin. Apapun yang menjadi dalam diri kita terkait dengan takdir ini, yakin semuanya itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa yang zahir dari kita ini ada sekedarnya hanya sekedar casing saja, betul nggak? Ada yang mancung hidungnya, ada yang juga mancungnya lebih, gitu ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ini hanya casing saja. Ada yang miskin, ada yang kaya, ini casing saja. Jadi jangan sampai Anda salah memahami kehidupan saya beragama supaya saya jadi kaya, ini salah. Supaya saya jadi terhindar dari kemiskinan itu juga salah. Bukan itu. Ini hanya sekedar casing. Anda kaya, Anda miskin, itu semuanya rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin, keyakinan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini, melainkan pasti Allah telah menjamin rezekinya. Binatang melata, apalagi manusia, akan dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Yakin ahibati fillah, ibu-ibu sekalian. Ini keyakinan ini menjadi modal dasar sebagai seorang hamba untuk menjadi bagian dari Ansarullah. Satu peristiwa yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita adalah apa yang pernah diucapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, ya, yaitu pada saat tahun ke-12 kenabian, tahun ke-12 setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul dan Nabi. Jadi maknanya adalah 1 tahun persis sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Di tahun ke-12 kenabian, ibu-ibu sekalian, berdatanglah 72 penduduk Yathrib, penduduk Madinah saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari-cari Nabi yang akhir zaman dan akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka terjadi pertemuan dengan Nabi SAW di Aqabah. Aqabah itu sebelah mananya Gandaria? Sebelah baratnya Gandaria, ya. Nyeberangi Samudra Hindia dulu. Samudra. Nah ini, jadi di Aqabah. Berarti di mana? Di Mina, ya. Di Aqabah, di Mina. Ya. Tempat jamarat. Disitulah kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mengadakan pertemuan secara khusus. Apa poin-poin dari pertemuan itu? Mereka diminta, setelah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah ucapan kalimat syahadat, ya. Kemudian ditambah lagi mereka dimintai oleh Rasulullah SAW komitmennya, janji setianya. Untuk apa? Yang pertama, untuk siap membela Allah dan Rasulullah SAW, siap untuk membela Islam dan menebarkan Islam, menyampaikan Islam kepada penduduk Yathrib. Yang ketiga, siap untuk membela Nabi Muhammad SAW seperti membela anak dan istri-istri kalian, membela keluarga kalian. Maka tidak mengherankan janji setia ini disebut dengan dalam bahasa
sejarah disebut dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Ya, yang sebelumnya di tahun 11 kenabian ada terjadi Bai'ah Aqabah pertama. Ya. Perbedaan antara Bai'ah Aqabah pertama dan kedua ini sangat berbeda ya. Yang pertama terkait poin-poinnya adalah janji setia, Bai'ah setia yang pertama Aqabah di tahun ke-11 kenabian itu adalah apa? Untuk menebarkan Islam, menyampaikan Islam, berakhlak karimah. Ya, jadi menebarkan akhlak-akhlak karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum khamar, tidak boleh riba dan seterusnya. Akhlak-akhlak mulia. Kemudian justru yang Bai'ah Aqabah kedua inilah kemudian disebutkan dalam sejarah disebut sebagai Bai'ah 'alad dam, janji sumpah setia di atas darah. Kenapa kok sampai di atas darah? Ya karena berat. Harus membela Rasulullah SAW seperti membela anak dan istri, membela keluarga-keluarganya. Ini berat ibu-ibu sekalian. Siap mati untuk Rasulullah SAW. Enak apa enak? Halo? Oh, kalau di sini mesti semuanya enak ya. Tapi kok gambaran orang makhluk ya seluruh manusia mesti apa? Ini berat. Nyawanya dipertaruhkan untuk mengganti, untuk sebagai tameng Rasulullah SAW. Saat itu memang kondisi saat itu ibu-ibu sekalian di tahun ke-12 kenabian luar biasa tingkat tekanan yang dilakukan oleh rezim Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para pengikut-pengikut beliau semakin meningkat. Satu demi satu banyak yang kemudian dibantai, dihabisin, tangkap, jebloskan, siksa, mati tanpa perlu pengadilan seperti yang terjadi dengan Siono kemarin ini yang jadi trending topik sampai saat sekarang ini ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Gara-gara karena apa? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini resikonya luar biasa ibu-ibu sekalian. Beriman, berislam ini resikonya luar biasa. Ya. Maka apa saat itu Rasulullah SAW mengetahui betul raut wajah para sahabat Nabi SAW, mengetahui betul tipikal manusia, yaitu manusia itu adalah makhluk yang sangat transaksional, betul? Kalau saya melakukannya apa dong? Kompensasinya untuk saya apa? Timbal baliknya bagi saya apa? Saat itu Rasulullah SAW tidak menjanjikan apa-apa ibu sekalian. Tidak pernah Rasulullah SAW menjanjikan kalau kamu begini-begini, kamu akan kaya raya, kamu akan saya kasih fasilitas dunia, kamu kasih ini. Tidak. Nabi SAW hanya mengatakan, وَثَمَنُهَا الْجَنَّةِ وَثَمَنُهَا الْجَنَّةِ dan harga dari itu semuanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah ibu-ibu sekalian yang kemudian memantik keberanian yang luar biasa dalam diri setiap sahabat Nabi SAW untuk siap memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulullah SAW karena harganya itu luar biasa. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Sebaik-baik upah yang diberikan kepada orang yang bekerja. Surga ibu-ibu sekalian. Anda ibu-ibu datang ke pengajian ya toh, meskipun agak ngantuk-ngantuk misalnya, itu dapat janji surga juga. Zikir ya sambil istirahat, insya Allah janjinya juga surga. Sholat ya dengan upaya khusyukan meskipun khusyuknya hanya di rakaat pertama misalnya, insya Allah dapat janji surga. Rakaat kedua, rakaat ketiga masih waduh nanti menunya apa ya? Oh iya ya nanti saya harus beli bumbu ini, beli bumbu itu. Ya. Subhanallah wa ni'ma ajrul 'amilin. Allah memberikan upah itu sebaik-baik upah. Wa thamanu al-jannah. Harga dari itu semua adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang beriman dari jiwa dan harta mereka. Dengan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa thamanu al-jannah. Coba ibu-ibu sekalian pernah nggak berpikir bekerja sekian lama sekian tahun gajinya nggak dipakai untuk apa, pokoknya gajinya bersih, nggak dipakai untuk apa, untuk keperluan yang lainnya itu sudah ada sumber income dari yang lainnya. Kalau dikumpul-kumpulin 1 tahun umpamanya bekerja dalam durasi 10 tahun, misalnya 1 bulan gajinya 30 juta misalnya. Berarti setahun sudah berapa? Halo, soal matematika nggak bisa jawab, nggak boleh pulang ini. Setahun berapa? 360 juta.
Ya, betul ya, 360 juta. Alhamdulillah. Kalau durasinya itu Anda bekerja itu biasanya umur produktif usia berapa Ibu sekalian? 20 tahun lah ya. 20 tahun sampai 50 tahun. Berarti berapa? 50 itu biasanya pensiun. Berarti berapa durasi waktunya nih? Halo? 30 tahun. Oke, 360 jeti dikali 30 berapa coba? Hitung. Hitung. Serius nih saya. Berapa? 300. 1,08 apa itu? Miliar atau triliun? Miliar. Miliar atau triliun? Halo, ini miliar, ini triliun. Ini perbedaan para ulama ya, luar biasa. Miliar ya? Oke, yakin ya miliar ya? 1,08 miliar. Kira-kira untuk membeli satu kawasan Gandaria City ini bisa nggak? Kurang atau lebih? Satu kawasan ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada surga Allah SWT seluas Gandaria, betul? Seluas Gandaria, betul? Tidak. Arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Seluas langit dan bumi Ibu-ibu sekalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka tidak mengherankan sampai Allah Subhanahu wa taala dalam ratusan ayat, lebih dari 100 ayat mengingatkan kepada manusia. Mengingatkan kepada manusia, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik daripada akhirat. Daripada dunia. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia dan lebih kekal, khairu wa abqa. Waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Dan negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak mau berpikir? Relakah kalian kenikmatan yang sedikit kemudian menghilangkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu semuanya? Allahu akbar. Inilah habibati fillah. Maka saat itu para sahabat Ansar radhiyallahu anhum yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang lain terkait dengan masalah yakin. Kan banyak di antara kita yang saat sekarang sedang terjangkiti penyakit keraguan-raguan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mas, saya sholat setiap hari jengkang-jengking, jenda-jentut. Kere terus, Mas, gitu ya. Itu orang kafir enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, kaya terus, Mas. Ini keraguan-raguan. Wah, Mas, sodako, saya setiap beli sodako, tapi jualan saya juga seret terus, Mas. Utang malah tambah banyak. Katanya sodako dilipatkan 700 kali lipat. Ini keuntungan saya malah nggak melipat ganda. Ya. Yang melipat ganda adalah hutangnya, Mas. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ya. Banyak orang-orang yang ragu. Maka orang-orang yang beriman menjadi Ansarullah, mereka adalah yakin dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulullah SAW. Satu peristiwa yang penting pula yang tercatat juga diabadikan dalam sejarah terkait dengan masalah keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Yaitu ketika terjadi peperangan Khandaq, perang Ahzab. 5 tahun persis Nabi SAW berada di Madinah saat itu. Tekanan dari orang-orang kafir dan sekeliling dari orang-orang musyrikin yang ada di Jazirah Arab itu bertambah hari semakin bertambah meningkat represifnya, tekanan-tekanannya, ancaman-ancamannya, intimidasinya. Sementara saat itu Rasulullah SAW menyampaikan Islam adalah agama yang damai, agama yang memberikan insyaallah
kemuliaan, kesejahteraan. Orang-orang munafik pada memainkan isu ini. Tuh, lihat. Kita udah 5 tahun sejak adanya Muhammad itu, justru kita tidak tenang kehidupan kita. Justru saat sekarang mendapatkan ancaman besar. Gimana bukan menjadi ancaman besar? Saat itu Yahudi tengik Bani Nadir berkolaborasi dengan rezim Quraisy dan kemudian memprovokasi beberapa kabilah-kabilah Arab, termasuk juga kabilah Arab Bani Ghassan, hingga terkumpul saat itu masing-masing menyetorkan hingga terkumpul semuanya 10.000 pasukan berpengalaman tempur tinggi. 10.000 pasukan. Sedikit atau sedikit? Banyak banget. Sementara populasi kaum muslimin saat itu baru berjumlah 3.000 saja. Itu include di dalamnya perempuan dan anak-anak. Ya. Subhanallah, ini menjadi sebuah ancaman yang luar biasa. Ancaman yang luar biasa. Logika militer saat itu 10.000 pasukan ini akan mampu sekali untuk menghabisi kekuatan Islam dan kaum muslim, menghabisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini, pokoknya meluluh lantakkan Madinah. Inilah ibu-ibu sekalian, sampai digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan kondisi kaum mukminin tentang perang Ahzab itu di dalam surat Al-Ahzab. Surat keberapa ibu-ibu sekalian? 33. Masya Allah ya, hafidhah semuanya ya, luar biasa. Alhamdulillah. 33 ayat yang coba mari bersama-sama kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sebentar. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 sampai Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim dan menjadi satu pembahasan ayat surat tersendiri, surat Al-Ahzab. Ini berkaitan dengan perang Ahzab yang terjadi di tahun berapa Hijriah? 5 Hijriah. Masya Allah, sudah hafizah, ahli sejarah semuanya ya, luar biasa. Allah berfirman, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa." Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah tahu artinya semuanya? Alhamdulillah. Enak nih kalau ngajar sudah bisa bahasa Arab, hafizah, ahli sejarah, nyambung terus berarti ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfal. Ini menggambarkan bagaimana Allahu akbar, luar biasa ya. Bagaimana kondisi buruk, ancaman buruk, suasana yang mencekam, yang menghantui penduduk Madinah saat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang mulia ini. Tatkala datang kepada kalian sekumpulan pasukan besar dari atas kalian juga dari bawah kalian, dari atas kalian, dari bawah kalian. Saat itu ibu-ibu sekalian, kenapa kok disebutkan dari atas dan dari bawah kalian? Ancamannya karena apa? Dikepung, Madinah betul-betul dikepung. 10.000 pasukan, pasukan koalisi ibu-ibu sekalian, pasukan koalisi musyrik. Subhanallah, zaman dulu sudah ada pasukan sekutu. Kalau sekutu kecil ya, sekutu mas saya. Ini koalisi ya. Kita memakai diksi yang tepat, pasukan koalisi. Pasukan koalisi, kalau sekarang dipimpin oleh Amerika, Inggris, Rusia dan seterusnya untuk menggempur saudara-saudara kita di Suriah. Dahulu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, pasukan Quraisy, Yahudi Bani Nadir itu dan Bani Ghassan, mereka mengepung 10.000 pasukan tadi berada di utara Madinah. Sementara di selatan Madinah itu adalah bentuknya perbukitan. Sehingga dalam teori militer untuk penyerangan secara langsung itu ini kurang kondusif. Kalau nyerang secara langsung itu biasanya di tempat yang landai, maka habis itu Madinah logikanya akan habis, logika militernya akan habis. Maka mereka itu menyerang bukan dari selatan Madinah, namun dari utara Madinah. Satulah kemudian Rasulullah SAW membuat parit. Ya. Satulah kemudian Rasulullah membuat parit. Nah di selatan Madinah ini ada komunitas Yahudi pula, ya namanya Yahudi Tengik Bani Quraidah. Ya. Karena mereka tengik betul ya. Buruk banget ya, akhlaknya buruk sekali. Dia sudah meminta, saat itu dia sudah punya janji setia dengan Rasulullah SAW.
agar menjaga kota Madinah dari serangan luar. Namun apa yang terjadi? Dia mau mengkhianati Rasulullah SAW, menelikung dari belakang. Allahu Akbar. Maka saat itu ibu-ibu sekalian kondisi semakin mencekam lagi. Ya. Dan berikutnya digambarkan wa'id zaghatil absar, dan pandangan kalian sudah mulai kabur. Saat itu dikepung ibu-ibu sekalian dari awal Syawal sampai awal Dzulqa'dah. Berarti berapa bulan? Halo. 1 bulan. Syawal yang biasanya kalau mungkin ibu-ibu di sini dan kita di sini makan ketupat, seneng ya. Hari raya ini betul-betul hari yang mencekam sekali. Mereka sudah tidak lagi merasakan nikmatnya opor. Memang di sana juga nggak ada opor ya. Saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim betul-betul mencekam sekali. Sampai pandangan mereka itu kabur. Ya. Ini menunjukkan apa? Kepanikan yang luar biasa. Di depannya itu 10.000 pasukan yang siap untuk melumat habis mereka. Di belakang mereka juga ada ribuan Bani Quraidah yang tidak ingin menerkam mereka. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan kemudian dada-dada mereka mulai menyesakkan, kerongkongan mereka. Wa tadhunnuna billahi dhunan. Saat itulah kemudian kalian mulai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami selama ini sholat kepadamu ya Allah. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Kami sedekah, kami zakat, kami ini, kami melakukan ini, tapi kenapa kok sampai terjadi seperti ini ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Ini ibu-ibu sekalian. Ya. Maka orang yang yakin dengan keimanannya, ini justru menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Saat itu memang kondisinya panik luar biasa. Namun ahibati fillah, orang-orang beriman, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, ya, seperti dikisahkan oleh kitab-kitab sejarah, mereka betul-betul dipandang oleh orang-orang munafik itu, ini orang-orang kok menikmati betul sih kesusahan gitu ya. Aneh, memang tidak bisa logika. Ya, karena ini iman. Hingga sebelum itu ibu-ibu sekalian, hal yang membuat perkara yang lebih mencengangkan lagi bagi orang-orang yang ragu-ragu dengan janji Allah adalah apa? Ketika Nabi SAW memobilisasi para sahabatnya untuk membuat parit. Ya. Saat itu Nabi SAW sudah mendengar informasi ini. Berarti apa? Ketika pengepungan terjadi di awal Syawal, berarti membuat paritnya kapan? Akhir-akhir Ramadan. Subhanallah. Di akhir Ramadan ibu-ibu sekalian, membuat parit sedalam berapa? 10 dhira', lebih dari 100 dhira'. Lebarnya lebih dari 100 dhira' juga, panjangnya lebih dari 1000 dhira'. Ya, dhira' itu hasta ya. Subhanallah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menemui satu batu besar. Yang kemudian belum dipecahkan, yang itu menghambat untuk proyek parit tadi. Parit ini dalam rangka apa? Menghalau ataupun musuh biar tidak segera masuk ke Madinah. Ya. Maka Rasulullah SAW berupaya untuk memecahkan batu itu sendiri. Dan apa yang terjadi ibu-ibu sekalian perhatikan, ini bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi. Dan ini adalah bimbingan wahyu. Sekali lagi, lisan yang keluar dari kata-kata yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah terbimbing oleh wahyu. Pukulan pertama, Allahu Akbar. Apa yang terjadi ibu sekalian? Nabi SAW bersabda, Futihal Arab, Jazirah Arab akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Saat itu orang-orang munafik apa yang terjadi? Alah, ngimpi kali ya. Nabi ini tukang ngimpi. Saat sekarang ini aja mau menghadapi 10 pasukan aja kewalahan kok, kalau mimpi mau menaklukkan Jazirah Arab. Orang saat itu nggak kebayang itu, mustahil ngimpi kali ya gitu ya. Berikutnya pula yang kedua yang membuat keretakan yang lebih besar lagi dengan batu yang dipukul oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ibu sekalian? Nabi SAW kemudian bersabda, Futihal Furs, Persia juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini orang bayangin, saat sekarang ini melawan Amerika tuh mungkin toh Mbak Mas? Mustahil. Tapi ini ahibati fillah, Rasulullah SAW membuktikan Futihal Furs, Persia yang saat sekarang menjadi negara superpower dunia saat itu, ya, akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pukulan yang ketiga ibu sekalian, Allahu Akbar. Dan hancur leburlah batu itu, dan saat itu Rasulullah SAW berucap Futihar Rum, Romawi juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Namun apa? Orang-orang munafikun mengatakan, aduh kacau ini. Nabi kalian ini akut ini udah
terkena ya, autis. Ya kan? Udah kayak punya bayangan sendiri, autis banget nih, akut ini. Ya, ini orang-orang munafik Ibu Bisa. Ya. Persis saat sekarang ini juga ya. Banyak orang-orang yang kemudian ragu-ragu dengan kekuatan kaum muslimin, kemampuan kaum muslimin untuk mereka berdikari, untuk mereka bangkit kembali. Itu akan kembali lagi fasenya. Ya. Maka ucapan orang munafik ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengatakan tidaklah Allah dan Rasulnya itu memberikan janji melainkan janji yang menipu, alias apa? PHP. Kacau kan? Pemberi harapan palsu. Ini kan tuduhan keji. Sementara orang-orang beriman yang karena keyakinannya yang luar biasa menghujam dalam diri mereka, subhanallah, perhatikan dalam surat Al-Ahzab, masih dalam surat Al-Ahzab. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Ini sikap orang beriman dengan keyakinan mereka. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ingatlah tatkala orang-orang beriman itu melihat pasukan Ahzab, mereka justru mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti ini, kemenangan ini. Ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya, terkait dengan pas proyek pembangunan Khandaq tadi. Maka orang beriman meyakini, wah ini adalah awal langkah kita untuk menaklukkan dunia ini seisinya. Walamma ra'al mu'minuna ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah ingkar janji. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapakah yang lebih bisa menepati janjinya daripada Allah? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang lebih bisa menepati janjinya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah peristiwa itu menambahkan bagi mereka melainkan justru menambah apa? Keyakinan mereka dan taslima, penyerahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin Ibu-ibu sekalian. Anda beriman itu harus dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya lifestyle apa itu. Ya, atau hanya ikut-ikutan tren apa gitu ya. Masa model Islam tren apa komunitas punk muslim. Ini kacau ini. Ada lagi komunitas underground tauhid, maksudnya apa lagi gitu loh. Mumet saya. Kalau mau Islam ya udah Islam aja, ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Muslim kok tatoan, Muslim kok pakai rambutnya kayak paku semuanya gitu. Ya. Enggak pernah mandi, toharonya apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Ini syubhat akhir zaman Ibu sekalian. Fitnah akhir zaman. Kalau mau Islam ya Islam yang beneran, jangan setengah-setengah. Allah hanya memberikan dua pilihan saja, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman ya mau enggak beriman, yang jangan setengah-setengah. Kalau mau kafir ya kafir sekalian, jangan setengah-setengah, rugi. Maka orang yang paling rugi di dunia dan akhirat adalah orang-orang munafikun. Mereka beriman juga setengah-setengah, sama orang kafir juga. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini penting sekali bisa untuk kita nanti kaji dalam kesempatan yang lain terkait dengan sifat-sifat dan bahayanya munafik, kemunafikan ini Ibu sekalian. Rugi sekali. Di dunia dia capek beribadah, di akhirat dia tidak mendapatkan apa justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling dalam dan engkau sama sekali tidak akan mendapatkan bagi mereka seorang penolong pun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa nas'alullah alaihi wasallam wa na'udzubika minan nifaq. Allah, semoga Allah SWT menjaga kita semua dari kemunafikan. Ini pentingnya sekali Ibu sekalian. Yakin menjadi Ansarullah ini betul-betul upaya seleksi Allah Subhanahu wa taala untuk menyeleksi orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikun. Allah berfirman, "Wa liyumahhisallahu al-mu'minin." Ya. Wa liyumahhisallahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul menyeleksi orang-orang yang beriman itu. Maka pentingnya untuk menjadi bagian dari Ansarullah supaya mengkikis dari supaya kita menjauhkan diri dari golongan orang-orang munafik. Ini yang pertama, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu-ibu sekalian, adalah menjadi Ansarullah adalah siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Siap memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dari harta bendanya dan juga dari jiwanya. Yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu-ibu sekalian. Suatu ketika pada waktu peristiwa perang Uhud yang terjadi di tahun berapa Hijriah, Ibu-ibu sekalian? Iya, betul sekali, 3 Hijriah. Biar cepat ya enggak? Ini kelihatannya harus ngaji sirah juga nih ya, biar nyambung nih ya. Ini sejarah Nabi ini perlu kita baca, perlu kita resapi. Karena apa? Sejarah Nabi ini implementasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya sampai Anda betul-betul menjiwai apa yang saat itu sedang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Anda juga tidak akan pernah bisa memahami hadis ini dengan baik sampai Anda mengetahui konteks bagaimana Nabi SAW ketika itu mengucapkannya. Apa yang melatar belakang itu semuanya. Ini juga terkait dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Ini sekedar untuk motivasi kita agar kita perhatian dengan masalah sejarah Nabi SAW. Di tahun ke-3 Hijriah, perang Uhud, ibu-ibu sekalian, betul-betul menyisakan kesedihan dalam diri Rasulullah SAW. Dihentakan pertama, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin mendapatkan apa? Kemenangan. Dihentakan pertama. Pukulan pertama mendapatkan kemenangan. Kaum musyrikin kocar-kacir semuanya dan banyak di antara mereka yang mundur. Hingga saat itulah terjadi sebuah salah persepsi, salah pemahaman. Dikira perang sudah usai. Kaum musyrikin sudah lari jauh. Banyak di antara kaum muslimin kemudian sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Hingga saat itu sekumpulan pasukan pemanah Rasulullah SAW yang ada di Jabal Rumat, mereka pun juga mengira perang telah usai. Sehingga mereka pun berkata, perang telah usai, mari kita bantu saudara-saudara kita untuk mengumpulkan harta rampasan perang, harta ghanimah. Di antara mereka ada yang berkata, tidak, Nabi tadi menyuruh kita untuk tetap standby di sini sampai Nabi sendiri yang menyuruh kita untuk turun. Kita harus standby. Oh tidak, ini perang sudah selesai. Itu difahami ketika perang belum selesai, berarti kita masih menunggu komando Rasulullah SAW. Tapi kalau perang sudah selesai, ngapain nunggu komando Rasulullah SAW? Sudah selesai. Akhirnya sebagian besar mereka turun. Inilah kesempatan yang kemudian diambil oleh komandan pasukan berkudanya Quraisy, yaitu Khalid bin Walid, untuk bermanuver mengelilingi Jabal Rumat dan kemudian akhirnya berhasil memukul kaum muslimin dari belakang. Gitu ya. Namanya perang kan. Akhirnya melihat kekacauan yang luar biasa di tubuh kaum muslimin, mereka kalang kabut dengan serangan mendadak, serangan balik yang dilancarkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum Islam ya, dengan pasukan berkudanya. Maka pasukan Quraisy yang tadinya lari tunggang langgang melihat apa yang manuver yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini menjadi sebuah kabar gembira bagi mereka, hingga akhirnya mereka masuk lagi ke pertempuran. Dan saat itu kaum muslimin betul-betul mendapatkan serangan balasan yang luar biasa sampai wajah Rasulullah SAW yang mulai terluka, ya, pipi beliau terluka, ya. Dan sampai disebutkan adros atau gigi ya, geraham Rasulullah SAW sampai lepas ya, karena memang mendapatkan pukulan dan serangan dari orang-orang kafirin Quraisy. Saat itu ibu sekalian, lebih dari 15 sahabat Nabi SAW di ring pertama, mereka menjadi tameng hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka adalah siapa? Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika mengenang hari-hari Uhud, maka senantiasa dia mengucapkan dzalikal yaum yaumun li Talhah. Itulah hari untuk Talhah bin Ubaidillah. Dialah menjadi pasukan inti Rasulullah SAW, man of the match-nya di peperangan tersebut. Rasulullah SAW di saat tergesa seperti itu, ibu-ibu sekalian, ya. Siapa di antara kalian yang mau, saat itu musuh sudah berada di depan Nabi SAW, serangan demi serangan dilancarkan, mengarah secara fokus untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka saat itu sebagian sahabat, yaitu dari Ansor dan Muhajirin, itu dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi ring pertama beliau untuk melindungi Rasulullah SAW. Saat itu Nabi SAW lalu berucap, siapa di antara kalian yang maju untuk menghalau pasukan ini, menghalau serangan ini, dan dia bersamaku di surga nanti. Saya Rasulullah, semuanya pada nunjuk, saya Rasulullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang membuat mereka sampai seperti ini, berlomba-lomba seperti ini, bibi sekalian? Saya Rasulullah, saya siap untuk menjadi temanmu besok di surga ya Rasulullah.
saat itu yang tunjuk tangan juga adalah Thalhah bin Ubaidillah. La, irqud. Tidak engkau wahai Thalhah, duduk kamu. Ya. Maka Nabi SAW menunjuk sahabat Ansar. Salah satu dari sahabat Ansar. Terus maju tambah. Hingga akhirnya meninggal dunia. Muncul serangan lagi. Kemudian Nabi mengucapkan hal yang sama. Siapa di antara kalian yang mau menjadi temanku besok di surga? Saya Rasulullah. Lagi-lagi Thalhah bin Ubaidillah tunjuk tangan lagi. Saya Rasulullah. Uskut. Diam kamu wahai Thalhah. Diam dan duduk. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabat yang lainnya. Terus hingga satu demi satu di inti ring pertama Nabi Muhammad SAW hingga habis tidak ada yang tersisa kecuali hanya Thalhah bin Ubaidillah. Allahu Akbar. Lalu kemudian maukah engkau ya Thalhah menjadi temanku di surga? Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Aku siap ya Rasulullah. Akhirnya subhanallah dengan gagah berani Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala menerjang dan menghalau seluruh serangan-serangan yang ingin menyasar kepada Rasulullah SAW. Hingga dia terayun ya, terjatuh ke sana, tergelimpang si tikaman demi tikaman, baik tikaman tombak maupun pedang itu menembus badan beliau. Allahu Akbar. Setelah kemudian di sisi lain ada Abu Dujanah, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga melihat Rasulullah SAW tidak ada pengawalan dan satu Rasulullah SAW juga sedang bertempur sendirian, maka bergegas ingin menolong Rasulullah SAW. Lalu justru ketika di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah justru malah memerintahkan, la sahibakuma. Tidak, jangan aku, bantulah temanmu itu, sembari menunjuk siapa? Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Inilah ibu sekalian, ya, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan para Ansarullah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga di akhir peperangan ibu sekalian, kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengevakuasi korban satu demi satu sampai Rasulullah SAW bertanya di antara mereka, hal faqadtum ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat mengecek satu demi satu lalu berjawab, la ya Rasulullah, tidak Rasulullah, sudah komplit semuanya, fulan, sudah komplit semuanya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menanyakan untuk yang kedua kalinya, hal faqadtum ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? La ya Rasulullah, semuanya sudah komplit. Sampai ketiga kalinya dengan jawaban yang sama. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inni faqadtu Sa'd bin Rabi', sesungguhnya aku sedang kehilangan Sa'd bin Rabi'. Allahu Akbar. Sa'd bin Rabi', siapa dia? Banyak orang yang kemudian tidak mengenal beliau. Namun kenapa kok sampai Rasulullah SAW merasakan kehilangan Sa'd bin Rabi', sampai Rasulullah SAW menyuruh kepada sekretaris wahyu beliau yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala untuk mencari Sa'd bin Rabi'. Wahai Zaid, carilah untukku Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu Zaid bin Thabit berpikir, siapa? Apa sih yang membuat Rasulullah kok sampai kehilangan Sa'd bin Rabi'? Apa sih amalannya? Akhirnya tanpa berpikir panjang dia pun bergegas dan ingin mencari jasad dari Sa'd bin Rabi'. Dan saat itulah dia temui jasad Sa'd bin Rabi' dalam kondisi yang sangat terluka parah, ya. Dan satu dia masih hidup. Abshir ya Sa'd, fa inna Rasulullah SAW ba'athani lak. Kabar gembira bagimu wahai Sa'd bin Rabi', sesungguhnya Rasulullah SAW secara khusus memerintahkanku untuk mencarimu. Abshir. Lalu di saat kondisi yang terluka seperti itu, Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu berkata, apakah Rasulullah SAW dalam keadaan baik? Allahu Akbar. Apakah Rasulullah SAW dalam kondisi baik? Inilah yang terngiang-ngiang dalam benak para Ansarullah saat itu. Meskipun badannya dalam kondisi yang luka parah yang luar biasa, justru dia lebih mengingat kondisi Rasulullah Muhammad SAW. Dia sampai berkata, wallahi demi Allah, kalau ada sesuatu yang buruk menimpa Rasulullah, maka aku tidak akan pernah ridha dengan hal itu. Abshir ya Sa'ad, fa innahu fi khair. Kabar gembira bagimu wahai Sa'ad, sebenarnya Rasulullah SAW dalam kondisi yang baik. Allahu Akbar. Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Baru teringat, dialah Sa'ad bin Rabi' yang kemudian siap mengatakan di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nufdika bi nafsi wa mali wa dhurriyyati. Nufdika bi nafsi wa mali wa dhurriyyati. Ya Rasulullah, aku siap untuk menjadi tebusan untukmu, diriku, harta bendaku dan anak keturunanku. Allahu Akbar. Itulah Sa'ad bin Rabi'. Inilah amalan yang mulia sekali. Sampai Rasulullah SAW mengalami ataupun merasakan kehilangan dirinya. Tabarakallahu fikum ibu sekalian. Sangat banyak sekali ya taburan mutiara hikmah, nasihat dari para pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, yang saleh. Dan kita masih belum selesai dalam terkait dengan mentadabbur firman Allah SWT untuk menjadi bagian dari Ansarullah. Sifat-sifatnya seperti apa? Dan kita baru menyebutkan dua
yaitu yakin dan kemudian siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini di hadapan kita ibu-ibu sekalian, saat sekarang ini di hadapan kita ibu, ada banyak tantangan iman yang ini menuntut kita untuk membuktikan apakah kita bagian dari Ansarullah atau bagian dari Ansarul Syaitan. Apakah kita bagian dari pasukan-pasukan Allah atau menjadi pasukan-pasukan syaitan. Ya. Saat sekarang ibu-ibu sekalian, tantangan dakwah luar biasa. Tekanan-tekanan propaganda dari kaum LGBT. Tantangan propaganda dari orang-orang komunis saat sekarang sudah muncul. Tantangan dan propaganda dari orang-orang ateis, ya. Pemurtadan dan seterusnya. Proyek-proyek dakwah banyak sekali saat sekarang ibu-ibu sekalian. Anda silahkan pilih. Baik untuk antisipasi pemurtadan seperti yang dilakukan oleh ibu tadi yang terkait di Raja Ampat, atau terkait dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan saat sekarang mereka sudah betul-betul menabuh genderang perang ahibati fillah. Seperti apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Suriah saat sekarang ini. Kekuatan kafir di dunia sudah berkumpul di sana untuk menghabisi saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini semuanya ibu-ibu sekalian menuntut kita untuk membuktikan apakah kita benar-benar ingin masuk menjadi bagian dari Ansarullah, ataukah kita hanya bermain-main dengan keimanan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Menarik untuk kita mengkaji tentang Ansarullah ini, apa dan siapa dan bagaimana menjadi Ansarullah ini. Insyaallah mungkin akan kita lanjutkan mungkin dalam beberapa kepertemuan kesempatan yang akan datang. Saya kira tidak ada pertanyaan ya, sudah paham semuanya ya. Ini ada bentuk bagian dari mengingatkan ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Demikian ya ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita menjadi bagian dari Ansarullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Kita dihidupkan di atas iman, dimatikan di atas Islam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.